saya cenderung lebih baik beresin yang pertama adalah berkaitan dengan identitas dia. Iya. Ya karena menurut saya kalau itu diberesin harusnya yang beres harusnya. Ya kita lihat dulu, tapi kan bisa juga dalam case tertentu enggak. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Dengan saya Karin. Nah, kali ini kita mau bahas NLP Business Transformation. Nah, kita kan sebagai pebisnis pasti akan ada beberapa tim dan mungkin ada beberapa problem nih. Misalkan lagi moody tuh kita menyalahkan diri kita sendiri, kayak misalkan ini kayak gue banget deh, emang gue tuh moodyan gitu. Nah, itu bisa diberesin nggak sih? Nah, kita tanya Coach Arif ya. Sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Sehat Coach? Sehat. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach. Kan kita kalau misalkan mau buka usaha kan pasti udah buka usaha kita punya tim nih Coach. Nah, Setuju. kadang tim kita tuh ada kan kalau kita lagi interview kan ditanya nih. Kelihatannya baik-baik aja ya. Moody enggak ya? Apakah tulisannya seperti apa? Kita kan kadang ada Ya, seleksi ada itu. grafologi, ya. Kayak gitu. Tim psikotes dan sebagainya. Nah, sebenarnya tim ini tuh ada potensi untuk bagus nih Coach, untuk menaikkan omset kita. Nah, tapi moody-nya itu tuh kayak dia tuh Cukup mengganggu. cukup mengganggu. Nah, itu bisa nggak sih Coach di atas? Bisa. Jadi menariknya kalau dalam ilmu NLP, kita menariknya NLP tidak pernah menyebut ada orang yang tipe A, B, C, itu nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang ini, Coach, gue introvert, gue extrovert, nggak ada. Dalam NLP nggak ada istilah itu. Iya. Yang ada di dalam NLP adalah orang itu bisa berubah mau menjadi apapun yang dia mau. Oke. Misalkan contoh yang paling sederhana, misalkan gitu ya, kalau saya dulu adalah orang yang negatif, saya mau mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, itu bisa kita lakukan dengan relatif lebih mudah tentunya. Nah, tugas kita bagaimana caranya mengarahkan kepada tim kita menterapi tim kita, mengubah dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Bukankah kita lebih asik ya kalau punya tim dengan otak pemikiran yang bisa kita atur, yang memang dia juga pengen diubah. Kalau nggak pengen diubah ya nggak bisa. Niatnya dulu. Niatnya dulu. Nah, jadi yang paling menarik adalah ketika tadi ada satu kalimat yang menarik yang buat saya yang kata Karin tadi. Orang itu menganggap dirinya memang karakternya seperti itu. Iya. Nah, kalau karakter seperti itu di dalam NLP itu bisa disebut kategorinya sama dengan kayak mental block atau limiting belief. Dia punya belief yang dia percaya, dia kemudian Dia melabeli itu. Gitu. dia melabel itu dan dia mengamini itu. Oke. Nah, pertanyaan yang menarik dalam NLP ada istilah yang namanya limiting decision. Limiting decision adalah sebuah keputusan yang membatasi dirinya, yang membuat dia memutuskan dia memang orangnya gitu. Oke. Sebelum menjadi mental block atau limiting belief. Oke. Jadi misalkan contoh nih, ada kejadian, misalkan gara-gara nonton film setan, terus kemudian kita di jump scare, atau ada di sini Iya, iya. di jump scare, teriak gitu. Sejak saat itu ada label, kayaknya memang gua takutan deh. Nah sejak itu akhirnya punya mental block. Sebenarnya kejadian waktu jump scare kalau dia nggak memberi Biasa label aja, apapun, gitu ya. biasa aja, nggak pernah jadi mental block. Ya which is kalau sesuatu yang kita limiting decision itu adalah yang hal yang positif, ya jadi bagus kan. Iya. Tapi namanya tidak menjadi limiting decision, tapi menjadi resourceful decision. Oke. Karena segala sesuatu yang tidak berdaya, unresourceful itu dianggap jelek. Sesuatu yang berdaya disebut resourceful, jadi sumber daya. Misalkan contoh, ketika gue jalan, terus kemudian lagi prospek, terus gue bisa closing. Dan saat itu gue mau melabeli diri gue, gue orang yang beruntung ya. Iya. Nah saat itulah cepat masuk. Jadi kalau ditanya beliefnya apa? Belief dia adalah gue orang yang beruntung. Saya kasih contoh nih Karin. Saya dan istri saya mempercayai bahwa Antonius Arif adalah orang yang beruntung. Oke. Kenapa? Karena gue pernah setiap kejadian, lucunya ada aja hal-hal yang membuat aku beruntung. Dan sejak saat itu, dulu tuh istri saya sama ngomong gitu, Bu Ana ngomong, Pak Arif mah selalu beruntung, hoki terus gitu. Dan itu yang terjadi. Pernah saya dapat tiket pesawat, pernah. Saya pernah dapat tiket pesawat. Waktu itu kemana ya? Ke Singapura atau kemana saya pernah. Yang mana hadiah juga hoki sih Coach. Ada yang mana? Keyboard? Samsung itu loh. Oh iya. Saya lupa. Udah banyak banget yang gue dapat tadi Bang ya. Dapat macam-macam Karin. Iya. Jadi saya banyak dapat hal-hal yang sebenarnya hoki banget gitu loh. Jadi kalau ditanya-tanya, kok bisa sih? Saya pernah dapat mini kompo, pernah loh. Saya pernah dapat mini kompo, lucu loh. Jadi baru dapat hadiah
tiket pesawat terbang, terus di acara lagi ada acara gala dinner di Acer Computer. Totalnya gue dikasih mie combo. Terus habis itu di acara apa gue dapat lagi. Terus di acara apa dapat voucher. Di acara apa dapat voucher gede-gede aja. Ada gathering ngajak Coach Arif. Makanya jadi kayaknya orang-orang bilang, ih sama Coach Arif enak banget ya, beruntung banget ya. Karena itu memang buat saya, orang sampai saya ingat banget kok tiketnya gue jual itu. Karena ya itu keberuntungan itu. Nah itu yang disebut sekali pada saat kejadian, gue menganggap bahwa gue memutuskan gue orang yang beruntung. Iya. Akhirnya gue punya label orang beruntung. Sesuai kan? Bagus ya. Nah gitu Karin. Okay. Nah tapi kalau buat orang yang jelek gimana? Ada kejadian buruk, terus kemudian ada orang, kok lu mudian banget sih? Oh iya, emang iya? Emang iya ya? Gitu. Nah sejak saat itu dia memutuskan, iya kayaknya gue orang yang mudian. Paham ya? Gampang ya? Begitu juga orang sial kan gitu ya. Sial apapun kondisi apapun, mental block itu bagian dari mental block yang bisa kita hilangkan. Oke, Coach. Keren ya? Aku ada tim nih, Coach. Ada tim? Iya, yang bisa kita gitu kan. Boleh. Okay. Siapa namanya? Vina, Coach. Vina, kita panggil Vina ya? Vina. Oke, silakan. Oke, Coach. Nih udah ada Vina nih, Coach. Vina Oh, nih. udah sulap ya? Ting! Ya, ini Vina ini nih melabeli dirinya nih, Coach. Dia orangnya moody, cepet moody nih, Coach. Jadi kayak balasnya cuek nih, sama customer dibalas cuek, langsung nih, ih balasnya cuek nih Kak, langsung moodnya berubah, respon dia berubah, atau bingung nih caranya balas gimana, berubah Yang lagi. muncul bukan gitu, penasaran tapi malah bete. Iya. Oh gitu ya, Vin? Iya. Oh ya? Iya, Pak. Apa yang terlintas di pikiran lu ketika terima respon yang tidak sesuai harapan, terus kok lu jadi bete, apa yang muncul di pikiran? Pikirannya kayak apa ini ada yang salah ya, jadinya kayak berbuat, jadi moodnya juga berubah gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kan tadi kayak aku pembicaraan saya dengan Karin, mungkin kan lu juga dengar tadi kalimatnya bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin orang menjadi punya label apa ya bahasanya mudian. Iya, Kemudian kalau nggak ada kejadian sebelumnya, ya yang membuat kamu memutuskan itu. Nah, pertanyaan saya, ya sejak kapan kamu memutuskan kamu mudian? Kayaknya udah lama sih, itu juga karena jadi pernah lagi ngumpul gitu nih Coach. Pas lagi ngumpul ini tiba-tiba lagi seneng nih. Terus tiba-tiba jadi kayak bete, terus akhirnya ada yang bilang, ih kenapa sih lu kok mudian banget gitu. Bener kan? Bener kan lucu kan? Umur berapa itu kayaknya singkat lu? Itu waktu sekolah si SMA. Lucu ya? Iya. Lucu. Padahal itu awalnya nggak gitu kan, biasa aja kan? Iya, biasa aja. Tapi orang melabelmu seperti itu gitu kan? Iya. Akhirnya tuh sampai sekarang. melekat nempel. Jadi akan-akan bahwa gue nih Vina tuh adalah yang kemudian, kan lucu ya? Iya, betul. Padahal itu nggak harus kita kita alami. Iya. Lucu juga gue mikir kayak gitu. Dan yang ngomong cowok cewek? Ya mau cewek, kita lagi ngumpul-ngumpul sama cewek-cewek gitu. Biasanya kalau cewek-cewek kadang suka berubah-berubah gitu. Iya. Gitu. Teman-teman lo, bukan lo kali? Enggak, akunya pas itu kebetulan lagi akunya yang lagi senang, terus tiba-tiba langsung bete gitu. Ya terus langsung asal ditanya dikit langsung kayak pengen emosi aja gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah, nah ini kan satu ya pertanyaannya. Berarti kan ada kejadian di masa lalu yaitu di temennya. Tapi saya penasaran sih, mau gali lebih dalam. Menurutmu, mudian yang menurut kamu mudian, kamu tuh mudian tuh mirip kayak siapa sih? Dari keluarga gitu. Nggak tahu. Kayaknya sih mama aku juga kayak gitu deh. Soalnya kalau aku tanya nih kadang baik ya, terus cuma selang beberapa menit ditanya lagi langsung marah-marah gitu. Iya, langsung marah. Berarti identitas. Jadi dalam teknik NLP, Karin, ketika kita mau merubah seseorang, jadi ada yang namanya neurological level. Jadi neurological level, saya paham, makanya jadi kalau mau mengubah orang, mentransformasi orang, apalagi kan ini kan kaitannya sama bisnis ujung-ujungnya kan, kita punya karyawan, mengubah dan sebagainya. Jadi urutan yang paling atas itu adalah spiritual. Spiritual tuh berarti visi misi. Value ya, Pak? Belum, belum. visi misi. Kalau value bawahnya lagi nanti. Yang kedua adalah identitas. Kenapa saya curiga ada identitas? Makanya identitas dia sama mirip kayak mama. Manggil mama atau mama. Jadi kayak mama gitu kan. Yang ke bawahnya baru berkaitan dengan value. Baru belief. Jadi beliefnya dia kayak kemudian, tapi dia menurut dia mirip kayak mama.
Makanya menyebabkan dia menjadi begitu. Iya. Benar gak? Nah ini yang kita mau ubah nih. Oke. Nah sebelum mau saya ubah, saya mau nanya, ini aku diubah apa enggak? Oh, Yakin? oke. Emang keuntungannya apa kalau berubah? Jadi kan kalau kemudian gitu terkadang orang mikir kita "Ih, aneh banget sih tiba-tiba kayak gitu. Jadi mau mengubah penilaian orang terhadap aku. Oh, mengubah penilaian orang terhadap kamu. Iya. Emang penilaian orang terhadap kamu itu penting ya? Kalau Enggak apa-apa, nanti buat topik lain aja. Iya. Disimpan aja, kalau kita beres hari ini kan nggak ada konten lagi ya. Ya, berarti banyak yang mesti dibersihin ya, cuci-cuci ya, dicuci-cuci laundry. Kalau istilah dulu ada alumni saya namanya Bu Dewi Dewo, ini disebut namanya laundry list. Oke. Oh, Jadi ada listnya nih. ada list yang ini. harus kita beresin. Ada ya, list Bos. dosa katanya yang harus diberesin gitu. Nah, yuk kita coba kita beresin dulu yang satu ya. oke. Kan berkaitan dengan identitas nih ya. Kita pakai satu teknik yang paling gampang, sederhana, namanya tekniknya adalah belief change. Teknik belief change itu gampang banget Karin. Tekniknya adalah kita cuma menanyakan nama dia, adalah gambar secara submodality. Submodality adalah gambaran di kepala yang ada visual, auditory, kinestetik yang muncul di kepala, dan itu yang kita akan rubah. Kita hilangkan oke. dengan cepat dan memunculkan perilaku yang baru yang kita inginkan. Nah, saya cenderung lebih baik beresin yang pertama adalah berkaitan dengan identitas dia. Iya. Ya karena menurut saya kalau itu diberesin harusnya yang main beres harusnya. Hmm. Ya kita lihat dulu, tapi kan bisa juga dalam case tertentu enggak. Kalau sampai enggak, maka mesti perlu pakai dua teknik yang satu ini, tapi digabungkan di dua bagian. Oke, dua bagian. Nah, sekarang balik lagi ketika berbicara mengenai kamu mirip kayak mama. Oke. Coba dalam imajinasi kita jangan lihat ke saya, lihat ke depan, lihat ke kamera, bayangin aja. Oke. Kalau kamu bayangin dirimu kayak mamamu gitu ya. Maksudnya gampang kemudian gitu kayak mamamu. Yang muncul di kepalamu gambar apa? Aku lagi bayangin mamaku nih. Ah. Aku jadi mamaku. Ah. Lagi marah-marah. Oh, kamu bayangin mamamu, jangan kamu jadi mamamu Iya, ya. aku lagi. Kalau dia bayangin itu kan, dia ngomong gitu loh, biasa aja kan. Dia menganggap bahwa dirinya adalah mamanya kan. Mamanya. Ngeri banget kan. Waduh. Duplikasi ya kalau Duplikasi nih. Oke, balik lagi. Bayangin tadi gambarnya mamamu lagi marah-marah. Oke. Pertanyaan saya, gambarnya dalam imajinasi kamu, ini nggak ada gambar tapi dalam kepalamu. Kalau gambar itu ditaruh di luar sini, apakah gambar di depan kamu, di kiri kamu, di kanan kamu, atas kamu, atau bawah kamu? Menurutmu di mana? Di depan aku. Di depan. Tunjuk pakai tangan. Di sini. Di sini. Berapa jauh di depan? Nggak jauh-jauh banget sih, kayak Kurang sekitar lebih? 2 meteran. 2 meteran. Tangannya turun. Persis di sebelah sini ya? Iya. Oke, 2 meteran. Oke. Nah, di teknik submodality kita cacah dulu, kita elisir gambarnya seperti apa, biar kita dapat Detailnya. gampang detailnya. Gambarnya seperti itu yang kamu lihat tadi, gambarnya hitam putih atau berwarna menurut kamu? Hitam putih. Oh, hitam putih, bagus. Gambarnya seberapa besar menurut kamu? Lumayan besar sih, kayak wujud nyata. Oh, wujud nyata berarti life size ya? Iya. Oke. Terus gambarnya terang atau enggak? Enggak begitu sih. Enggak begitu terang. Oke, pertanyaan saya, ada suaranya enggak ketika ada itu? Enggak ada. Enggak ada. Suara lagi ngomelnya enggak ada? Enggak ada, cuma gerakan bibir aja Gerakan sih. bibir. Oke, bagus. Ketika kamu melihat peristiwa gambar itu, ada perasaan tertentu nggak yang muncul di hatimu? Aku kayak kesel juga. Oh, oke, kesel juga. Nah, perasaan keselnya itu ada di mana di lokasi di tubuh? Di sini. Oke, good, bagus. Rasakan di situ ya. Iya. Oke, itu gambarnya di situ ya. Hmm. Nah, kemudian habis itu kita harus melakukan yang namanya break pattern untuk memisahkan emosinya biar nggak kegabung. Iya. Nah, saya mau nanya, by the way tadi pagi bangun jam berapa? Bangun jam 5. Bangun jam 5. Oke, bangun jam 5 biasanya kamu langsung
mandi, makan, sarapan, Bikin sholat. artikel ya. Bikin artikel. Oh, Revisi artikel. revisi artikel jam 5. Oke. Nggak penting jawabannya, yang penting dia udah pindah switch emosinya. Kacau gitu ya. Itu namanya break pattern. Oke. Nah, kita masukin lagi. Vin, pernah nggak dulu kamu punya pengalaman yang dimana dulu kamu percaya bahwa itu ada, itu kamu believe banget itu ada, tapi ternyata itu nggak ada, nggak terbukti. Contoh. Kalau saya ditanya, setan itu ada apa enggak? Dulu saya percaya setan ada. Sekarang saya nggak percaya. Contoh. Atau dulu zaman saya kecil saya percaya ada peri gigi. Pasti nggak pernah dengar ya, peri gigi. Peri gigi itu lucu dulu zaman kecil. Jadi kalau gigi kita copot, taruh gigi di bawah bantal, besok ada duit. Di bawah bantal. Ada nggak coach? Iya, Nyatanya? kagak ada. Oh, oke. Itu rupanya orang tua yang nyimpen waktu itu ketika saya dengar cerita teman-teman saya pada peri gigi, ada besok ada uang, so penasaran taruh gigi gue di bawah bantal nggak pernah muncul. Ternyata orang tua gue nggak percaya kayak gitu-gituan, jadi dia nggak pernah naroin gitu. Iya. Buat anak itu imajinasi, tapi buat orang tua gue apaan sih kayak gitu, nggak nangkep gitu ya. Ada nggak yang dimana lu dulu percaya itu adalah hal itu benar, tapi sekarang jadi nggak percaya? Apa ya? Kayaknya Belum kepikiran. Oke, biar saya bantuin ya, Iya. biar saya bantuin. Kamu misalkan contoh, dulu saya beli mobil, itu mobil baru. Sekarang kalau dia bilang itu mobil baru, enggak, saya nggak percaya. Karena menurut saya itu bukan mobil baru, itu udah mobil lama. Dulu saya anggap itu mobil baru, sekarang enggak. Ada nggak kayak gitu? Ada. Apa? Ini apa namanya, dulu tuh ya sering kayak HP gitu loh kan, Hmm. dulu nggak ngerti HP kan, Hmm. terus kayak ini HP baru gitu karena kita baru beli, Iya, padahal itu udah keluaran lama gitu. Oke. Jadi maksudnya HP-mu yang kamu punya sekarang itu bukan HP baru lagi. Bukan, maksudnya untuk pengeluaran ininya, tapi kita belinya baru nih. Oh, jadi Untuk model yang itu sebenarnya udah lama. yang itu bisa juga, tapi saya mau pakai yang berbeda. Oke. Handphonemu adalah handphone baru dulu. Setuju? Iya, Setuju ya? Setuju. Tapi ternyata setelah yang sekarang udah nggak baru dong. Udah ketinggalan model. Iya. Setuju ya? Iya. Setuju ya? Nah, kalau kamu ngebayangin tentang sudah ketinggalan model tadi, gambarnya ada di mana? Dalam imajinasi kamu. Muncul gambar apa di kepala? HP, oke. Gambarnya ada di mana? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di mana? Gambaran kamu. Di sini. Oke, good, bagus. Gambaran yang di situ tadi berapa besar ukurannya? Kecil sih, nggak segede yang tadi. Kecil ya, kecil. Terus hitam putih berwarna? Warna biru gitu. Oke, good. Gambarnya jelas apa enggak? Nggak begitu jelas, Nggak tapi begitu warnanya doang yang jelas. Oke, warnanya jelas, tapi itu udah nggak begitu jelas. Oke ya, good, bagus. Gambarnya kecil, Kecil. kecil. Bukan karena masalah handphonenya kecil, bukan ya? Bukan. Oke, good, bagus. Tapi itu udah nggak, bahwa itu sudah tidak baru lagi kan, gimana? Iya. Oke, good. Sekarang saya akan buat cara terapinya gampang kali. Jadi gambar yang tentang mamanya tadi harus gue pindahkan ke gambar itu. Oke, coach. Kalau itu letaknya sama gimana, coach? Letaknya sama, kemungkinan besar enggak, pasti enggak. Oh. Pasti dijamin enggak. Karena itu adalah sesuatu yang dulu dia percaya ada, sekarang udah enggak Iya. baru gitu ya. Kita akan pindah nih, Vin. Coba tanganmu tunjuk yang gambar mamamu tadi di mana? Sorry, pakai tangan ini. Ini. Oke, yang gambar yang handphone yang baru. Ini. Oke, good, bagus. Tunjuk ya. Ya. Pada hitungan ketiga, saya minta kamu ubah gambarnya mamamu, dipindahkan ke sana. Bentuknya, kecilnya, ukurannya, semua sama kecilnya. Seperti di situ. Bisa? Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, pindahkan. Ini ke sini. No. Ini. Oke. Ini tetap di situ ya. Sini. Oke, lagi, awal. Tetap tangannya di situ ya. 1, 2, 3, pindahkan. Udah rubah kecil-kecil. Persis kecil itu. Sudah? Iya. Masih ada sisa? Beda. Nggak ada, oke. Turunkan tangannya. Sekarang apa pendapat kamu tentang dirimu? Apakah kamu sama kayak mamamu sekarang? Enggak. Udah nggak? Udah beda? Beda. Langsung berubah sekarang? Sekarang pemikirannya beda? Beda. Tadi sebelumnya kamu mempercaya bahwa kamu mirip kayak mamamu. Iya. Sekarang enggak? Nggak mau juga. Udah nggak mau ya? Oh. Ya udah mau. Langsung berubah ya? Apa yang kamu rasakan sekarang? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Lebih
kayak percaya diri aja. Lucu ya? Iya. Ini baru buang loh Karin. Belum kita install yang baru. Iya betul. Kita harus install yang baru dong. Kita harus bikin diri Vina yang baru dong. Diri Vina yang baru maunya seperti apa? Mau yang lebih percaya diri, Oke. yang tegas, pokoknya Oke, positive vibes oke, gitu. oke. Saya setuju. Nah, tapi kalau lu bayangin gambar itu, gambarnya ada di mana? Yang Vina percaya diri, positive vibe, gambarnya ada di mana? Di sini. Gitu ya? Oke. Gambarnya jelas apa enggak? Jelas banget. 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 Iya. Oke. Tapi kok aku kayak gitu ya? Maksudnya begitu apa? Enggak, maksudnya kayak di bayangan aku tuh kayak ya udah gimana, kayak percaya diri aja gitu. Lu maunya kayak gitu tapi? Iya. Oke. Di situ ya Kak ya? Iya. Sabar lu ya. Oke. Sekarang saya mau tanya. Vina, nah ini kita harus pindahkan gambar tadi ke tempat yang memang dia percaya. Dia harus believe, dia percaya. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya ambil contoh, Vina percaya bahwa besok pagi apapun yang terjadi, selama belum kiamat, matahari pasti terbit. Iya. Iya. Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Mendung pun tetap terbit, betul? Iya. Setuju ya? Sekarang kalau kamu bayangin tentang bahwa besok matahari terbit, apa yang muncul di pikiran? Gambarnya ada di mana? Iya. Di atas gue bagus, besar? Mm-mm. Sebesar apa? Saya gini. Oke, Nggak apa. nggak apa-apa. Bagus banget, gambarnya. Bagus. Bagus ya. Sekarang saya minta kamu tunjuk pakai tangan kirimu menggambarkan gambar matahari. Ini. Ya. Tunjuk yang tangan kanan ke tempat yang Vina yang tidak pede. Yang Yang pede, sorry. Yang pede. Saya pada hitungan ketiga, saya minta gambar yang pede ini, kan ini yang Vina mau kan? Iya. Dipindahkan ke gambar yang matahari. Besarnya sama. Nanti sabar. Pindahkan ke gambar ke matahari yang sesuai dengan yang Vina mau. Yang besarnya, ukurannya semua sama persis. Siap ya? Iya. 1, 2, 3, pindahkan. Masih ada di situ? Udah. Udah pindah semua? Udah. Apa yang Vina rasakan? turunin ya. Apa yang Vina rasakan? Lebih kayak plong, terus kayak ya udah percaya diri aja. Oke. Jadi kalau ditanya sekarang siapa Vina? Vina orang yang kemudian bukan? Bukan. Vina adalah? Orang yang percaya diri. Oke. Lucu ya. Sekarang gue tanya nih, kalau mama kamu di chatting terus ada apa respon yang Cuek. dicuekin, apa pemikiranmu sekarang? Ya udah dari aja, masih ada yang lain. Oke, good. Bagus. Itu yang mau? Iya betul. Oke, sekarang gue tanya berikutnya. Kita tutup ya. Iya. Apakah lu mengizinkan nggak perasaan itu? Mengizinkan. Apakah lu mau memutuskan perasaan yang ada di dalam hidupmu? Iya. Oke, tarik nafas panjang. Hembuskan nafas. Inilah teknik yang disebut namanya belief change. Dikunci ya guys. Dikunci. Oke. Keren ya? Nah, teknik inilah yang merubah mental block dengan cepat supaya dia bisa berganti dirinya dengan cepat proses. Tapi dikaitin nggak sih kok sama yang tadi dibuang? Nggak ada. Sama yang nanti itu Nggak. nggak ada. Nggak ada. Oh. Karena nama itu udah dibuang, udah selesai. Ditaruh di sana. Itu jadi dulu, itu dia percaya bahwa dulu dia orang kemudian, tapi sekarang udah enggak gitu. Benar nggak? Yang paling penting adalah kalau ada situasi yang menyebabkan kondisi kayak gitu, dia jangan melabel dirinya dia kemudian. Oh, oke. Ya dia melabelnya bahwa ya wajar Biasa namanya aja. manusia lah, nggak usah dilabel apapun, gitu kan? Iya. Nah nanti ini masukannya dia adalah orang yang percaya diri, apa positive vibe kata bahasanya dia, Iya. ya enggak? Itu bertahan berapa lama nggak sih coach? Se- Apa bisa selama-lamanya? Selama-lamanya, tergantung apakah tugas kita adalah teman-teman di sekitar dia dan dirinya sendiri yang jangan sampai dia melabel lagi, kata kuncinya itu sih. Itu aja. Oke coach. Nah, kayaknya kalian mau bagi-bagi sesuatu nih. Ya, kita mau bagi-bagi e-book nih Hmm. coach. E-booknya mengenai tips atasi mental block. Ada 3 cara nih coach. Caranya itu nanti 3 cara ini yang dibahas di dalam e-book. Tapi teman-teman tuh cuma hanya klik link di deskripsi. Deskripsi atau ada di komentar pertama. komentar pertama. Jadi teman-teman nanti akan ada form yang mengisi nama, nomor HP dan email. Nanti akan dikirimkan 3 tips itu coach. Oh, keren banget. Iya. Ya, terus kalau mau ikutin pelatihan kita yang kayak gini bisa buat menterapi anak buahnya, Iya, betul. timnya dan sebagainya. Ikut pelatihannya di mana? Di nlpleadershipindonesia.com. Di sana akan ada kelas di Januari nih coach. Jadi Iya. awal tahun kita akan ada kelas lisensi Biar fresh bisnis. mind. Iya, Ya. betul. Nah, di sini kelasnya adalah tentang NLP Business Practitioner of NLP selama 9 hari, tapi Iya. 7 hari plus 2 hari online. Iya, betul. Belajar bagaimana cara mentransformasi diri, mentransformasi tim, mempersuasi orang lain, mempengaruhi orang lain, dan juga bagaimana mengcoaching dan menterapi model seperti ini. Betul. Sehingga bisa terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Keren kan ya? Iya. Perasaan enak? Enak.
Enak tuh kan berdua ya. Iya. Oke, so itu aja. Ya. So akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Karin. dan Saya Vina. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye bye.